Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pebisnis, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami, Celoteh Bisnis. Jangan lupa sebelum kita mulai, lu like and share dan jangan lupa subscribe. Karena dengan subscribe, lu kan mendapatkan tayangan pertama kali yang terupdate dari video di channel kami. Oke, hari ini kita tetap WFH, working from home ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa working from home itu memang karena pandemi masih tetap berjalan. Dan kita nggak tahu sampai kapan ya teman-teman ya. Tapi yang pasti adalah Anda sebagai pebisnis atau memang karyawan, Anda pasti punya tugas-tugas yang mungkin sebelumnya tidak dikerjain. Jadi ada yang kerjaan-kerjaan tertunda atau PR-PR yang mungkin belum Anda lakukan. Sama, tepat sekali. Hari ini kalau misalkan Anda lihat, ini hanya 10-15% buku yang belum saya baca ya. Masih ada lagi puluhan buku lagi yang memang sudah saya cicil dari sejak working from home. Dan saya sudah bertemu tips bagaimana membuat baca ini jadi lebih mudah dan dalam waktu cepat. Oke, jadi biasanya kalau kita kan ngebaca, namanya kita mungkin nggak niat, nggak termotivasi, mungkin satu buku kecil ini bisa bulanan, bisa 2 bulanan, bisa 3 bulanan. Padahal dengan working from home, jika Anda bisa belajar bagaimana membaca efektif, maka buku ini hanya bisa diselesaikan dalam waktu sehari, dan sehari pun itu hanya 3-4 jam. Kok bisa? Oke. Teruskan saja tonton di channel YouTube bisnis kami. Oke. Yang pertama, sebelum kita mulai teknik-teknik bagaimana membaca dengan efektif, pastikan Anda punya niat dan motivasi yang tepat dan tahu apa motivasinya. Buat apa sih Anda membaca? Kalau itu sudah Anda dapatkan, maka itu ada satu tips nomor 1 yang memang Anda harus kuasai dan Anda sudah kuasai. Oke, jadi pastikan Anda tahu untuk apa Anda membaca. Apakah Anda seorang trainer yang perlu membaca? Apakah Anda seorang motivator? Apakah Anda seorang pengajar, ya, dosen, ataupun apapun itu, ya. Ketika Anda ingin mendapatkan ilmu yang lebih baik dan Anda ingin bermanfaat buat orang lain, maka itu jadikan motivasi. Itu satu dulu. Karena kalau nggak ada motivasi, kita nggak bisa melangkah ke tahap yang berikutnya. Jadi pastikan Anda tahu motivasi terbesar Anda apa untuk membaca buku. Kemudian tips yang kedua, pastikan kondisi itu steril. Kondisi ruangan sekeliling steril. Kayak saya sekarang ini steril nih. Saya ada di teras rumah ya, steril ya, tidak ada suara-suara anak atau suara istri segala macam. Kita sterilkan dulu. Karena saya bilang ini waktu 1 jam 2 jam saya mau fokus untuk menghabiskan buku-buku saya. Jadi pastikan tempat steril, dan memang sebaiknya Anda punya lokasi untuk membaca memang benar khusus. Saya juga ada ya di kamar khusus meja kerja saya. Jadi di situ tempatnya oke, enak ya, dan memang sangat steril. Jadi nanti lebih enak. Cahaya juga perlu ya, pencahayaan juga penting ya Bapak Ibu ya. Artinya ketika Bapak Ibu bacanya malam ya atau siang ya, itu penting. Karena Anda harus melihat pencahayaan juga harus bagus supaya kita tidak ngantuk. Oke, dan pastikan kondisi ini maksudnya apa? Jangan sampai Anda sambil tiduran. Ini tidak dibenarkan, karena saya pastikan, saya jamin dalam waktu 20 menit atau di bawah 20 menit, Anda pasti akan tertidur. Dan itu dulu yang bisa saya lakukan. Jadi artinya, baca buku ini tidak habis-habis ya. Baca buku, beberapa buku ini tidak habis, mungkin bisa berarti bulanan. Nah, artinya saya pastikan lagi adalah, pastikan kondisi semua steril, terus kemudian tempat duduknya juga seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke teman-teman ya, seperti ini. Nah, enak nih bacanya, jadi tegak ini, jadi nggak senderan, dan kakinya nggak usah pakai dibantalin, atau misalkan ada kursi lagi di bawah, kita kakinya bisa selonjor. Jangan Bapak Ibu, itu tidak dibenarkan dalam waktu kita membaca. Kita memang membaca efektif. Jadi pastikan kita benar-benar ready, prepare. Kemudian bangkunya juga kita udah siapkan seperti ini, dan kita ya duduk senderan kita, tapi senderan bukan senderan ya, tapi hanya menjaga punggung kita saja gitu, dan kita membaca seperti ini. Dan ini maka akan dipastikan Anda akan efektif. Oke, itu kedua. Kemudian yang pasti adalah yang ketiga adalah baca intisari di belakang bab. Nah, jadi kalau misalkan saya membaca sebuah buku, katakanlah saya pilih lah ya buku, katakanlah saya baca buku ini. Saya bakal baca buku Ubah Lelah Menjadi Lilah ya. Saya pastikan Anda membaca belakangnya intisari, karena ini penting. Jadi ketika baca buku jangan langsung diambil judulnya kemudian langsung dibaca, itu tidak efektif.
pastikan Anda membaca intisari belakangnya, kemudian Anda pahami. Anda baca, oke, karena intisari yang ada di belakang itu adalah isi dari keseluruhan buku. Oke, jadi pastikan Anda sudah membaca intisari belakangnya, karena ini adalah intisari buku. Jadi pastikan Anda jangan sampai salah fokus ya. Kemudian Anda langsung baca buku, maka ini tidak efektif, akan menghabiskan waktu lama. Jadi pastikan Anda membaca intisari belakang buku, kemudian baca pelan-pelan, pahami. Jadi kita sudah tahu gambaran dalam isi satu buku ini, apa yang dibahas. Dan semua buku pasti mempunyai intisari di belakangnya. Dan itu untuk membantu kita, para pembaca yang untuk efektif, biar kita tahu apa isi dalamnya. Oke, jadi pastikan teman-teman jangan sampai lupa, intisari harus wajib dibaca agar kita tahu apa isinya, biar kita tahu bagaimana isi yang ada di dalam buku tersebut. Nah, kemudian Anda harus memastikan ketika buku ini sudah dibuka ya. Oke, katakanlah saya ambil yang ini satu lagi. Pastikan Anda membuka daftar isi. Ini penting. Oke, daftar isi seperti ini. Oke, daftar isi pasti ada di dalam buku, di halaman-halaman awal ya. Setelah kata pengantar pasti ada daftar isi. Kenapa kita oleh daftar isi? Setelah kita lihat intisari ya di belakangnya, isinya apa sih? Total dari seluruh buku ini. Kemudian kita mulai melihat dari daftar isi, dan ini penting. Kenapa? Anda akan tahu kira-kira saya bisa mulai dari awal itu kurang lebih isinya apa. Kita sudah bisa ada membayangkan sedikit gambarannya seperti apa yang kita baca. Oke, itu yang selanjutnya. Terus kemudian tips yang keempat, baca keseluruhan halaman ya seperti ini. Tapi baca keseluruhan halaman ini jangan Anda baca satu huruf per huruf. Nah, ini yang salah, mengapa kita jadi bacanya tuh jadi lama. Kita baca buku ini yang cuman kurang lebih sekitar 280 halaman. Ini kita bisa 2 minggu, 3 minggu, bisa sebulan. Tapi dengan baca efektif ini hanya bisa dihabiskan dalam waktu 3-4 jam. Jika Anda mengikuti apa yang sudah saya sampaikan. Jadi, lihat, baca isinya, halamannya, tapi halamannya tidak dibaca seluruhnya satu kata demi kata. Tapi cara bacanya adalah seperti ini. Kita langsung melihat di halaman, dan langsung mata kita ya langsung mengekspos seluruh halaman. Dan terkadang ada buku-buku yang kita baca itu kita sudah paham sebetulnya. Ada kata-kata yang memang bisa kita udah dapatkan di buku lain. Nah, ini terkadang kita nggak perlu baca semua karena kita sudah tahu. Jadi Anda harus pintar ya melihat ketika kita udah baca isinya mirip dengan buku yang pernah kita baca sebelumnya, ya sudah, tidak usah diulang. Tapi baca saja dari awalnya, tapi jangan dari huruf per huruf, tapi langsung dari halaman semua. Jadi kita bisa menghabiskan satu halaman ini dalam waktu kiri kanan ya, lembar 1, lembar 2 ini dalam waktu cepat. Dan latih. Artinya memang tidak mudah. Saya pun belajar tidak mudah, teman-teman. Saya belajarnya juga cukup lama. Tapi dengan begini, Anda dipastikan akan membaca yang luar biasa sangat cepat. Oke. Terus kemudian setelah itu yang terakhir tipsnya adalah teman-teman setelah membaca ya, tandain itu boleh. Tandain pakai stabilo. Tandain itu apa? Seperti kata-kata kunci. Jadi pada lembaran halaman itu ada kata kuncinya apa? Yang bisa kata kunci itu memastikan semuanya bisa termasuk. Mungkin dari judulnya. Misalkan kan biasanya kalau di dalam halaman itu kan ada dikasih ada 1, 2 ABC. Nah, itu kurang lebih seperti kata kunci. Kita bisa stabiloin supaya apa? Supaya kita tahu yang kita baca itu dengan baca di awalnya saja kita sudah tahu isi bawahnya itu apa. Tapi kan karena kita sudah membaca tadi halamannya. Oke. Nah, jadi Anda sudah menyaksikan tadi ada 6 tips bagaimana membaca secara efektif. Saya ulang lagi. Yang pertama, Anda harus punya niat dan motivasi ya. Terus kemudian niat terbesar Anda apa, motivasi Anda membaca apa. Yang kedua, Anda sterilkan kondisi harus steril semua. Tempat kita untuk membaca, di-prepare semua, persiapan dari bangku, semua meja. Dan ingat, tidak boleh ada makanan, tidak boleh minuman. Terus kemudian yang ketiga adalah Anda harus baca intisari. Di belakang ini intisarinya. Kemudian setelah baca intisari, Anda harus baca daftar isi. Oke. Habis Anda baca daftar isi, Anda harus baca, jangan
huruf per huruf di tiap halaman, tapi Anda harus membaca secara zoom semuanya halaman, tapi tidak per huruf demi per huruf. Oke, ketika ada yang sudah Anda paham mengerti, Anda bisa lewatkan, karena biasanya kita dalam satu buku udah ada isinya yang mungkin mirip ya, kita bisa hanya baca atasnya udah mirip-mirip dalamnya, jadi nggak usah kita perlu baca semua huruf demi huruf, karena itu membuat Anda akan lama bacanya. Dan yang yang terakhir, jika Anda ingin mengulang lagi sebelumnya, Anda tandai. Ini penting. Jadi Anda harus tandai kata-kata kunci, misalkan ada tanda 1, 2, 3 atau ABCD, itu sebagai tanda kunci ketika Anda stabiloin ya, tandakan. Artinya ketika Anda membaca judulnya saja itu, Anda sudah tahu, oh ini isinya halaman ini adalah ini. Dan ini memang harus dilatih. Oke, jadi teman-teman, semoga yang sudah menonton dari tips baca buku efektif bisa menerapkannya langsung, dan saya juga mau menghabiskan buku ini ya. Masih ada kurang lebih 40 buku. Saya mau menghabiskan dalam waktu 2 minggu, dan saya harapkan ini bisa kelar semua ya. Dan karena kenapa, dengan baca efektif tadi, Anda pasti akan bisa melakukan hal yang sama dengan saya. Dan itulah mengapa banyak orang-orang sukses itu ternyata membaca bukunya luar biasa sekali, banyak sekali. Karena dia tadi pintar bagaimana membaca dengan efektif. Oke, jadi teman-teman, semoga hari ini tips yang kami sampaikan dari Celoteh Bisnis bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Dan intinya tetap work from home ya, jaga kesehatan ya, kemudian stay produktif dan stay wealthy. Jadi saya punya ada stay healthy, kemudian bukan hanya healthy tapi stay wealthy. Karena kenapa, ketika kantong Anda tidak wealthy, Anda juga pusing. Dan yang ketiga adalah stay produktif. Anda juga harus produktif. Dan hari ini, mari yuk kita sama-sama kita lihat buku-buku yang sudah kita beli dan belum kita baca, kita habiskan supaya kita juga upgrade diri kita dan kualitas kita juga semakin baik. Oke, baik teman-teman, semoga ini bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pebisnis.